Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Carlos Kinafaba Agani dengan NIM 23055551100 dengan kelas Teknologi Basis Data dengan mata kuliah Teknologi Basis Data kelas D. Sekarang saya akan praktekkan pembuatan store prosedur, function, dan juga trigger melalui command prompt untuk MySQL. Oke, sebelumnya kita hubungkan dulu command prompt ini dengan MySQL dengan cara MySQL u Ketika sudah muncul seperti ini, tinggal di enter saja. Oke, sekarang sudah terhubung. Lalu langkah pertama yang kita buat adalah kita akan membuat database terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat database untuk sebuah toko yang saya namakan Toko Jaya. Oke, sudah berhasil. Untuk memeriksanya, kita menggunakan cara show databases. Oke, dapat di sini bahwa Toko Jaya sudah masuk dalam database dalam MySQL. Selanjutnya, kita akan menggunakan database dari Toko Jaya tersebut dengan cara use nama databasenya yaitu Toko Jaya. Oke, dapat lihat di sini bahwa database sudah terganti menjadi Toko Jaya yang sebelumnya none. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan membuat tabel untuk database ini. Tabel pertama yang akan saya buat adalah tabel pegawai. Dengan cara create tabel pegawai. Lalu saya isi ID dengan tipe data integer atau increment hierarchy. Lalu yang kedua ada nama yang tipe data varchar. Saya buat saya isi info saja. Selanjutnya ada jabatan dengan tipe data varchar 50 juga. Dan terakhir saya akan membuat gaji dengan tipe data integer. Setelah itu kita tutup. Oke, di sini terjadi error. You have an error in your SQL syntax. Check the manual. Use near auto increment. Oke, jadi di sini terdapat error di bagian ID karena sintaks penulisannya salah. Harusnya menggunakan underscore. Baiklah, kita buat lagi. Create table pegawai integer foto. Di sini menggunakan underscore increment primary ini. Oke, kita sama saja seperti yang tadi, menggunakan nama dengan data varchar. Lalu saya isi 50. Selanjutnya ada jabatan dengan tipe data varchar juga. Ini dan terakhir saya buat gaji dengan tipe data integer. Seharusnya bisa. Oke, sudah berhasil. Untuk memeriksanya kita dapat melihat dengan cara dash atau description, lalu kita tulis nama tabel pegawai, koma. Baik, sudah dapat terlihat di sini ID, nama, jabatan, gaji beserta dengan tipe data. Selanjutnya kita akan membuat tabel kedua, yaitu adalah tabel gaji. Tabel gaji itu sama ID integer auto underscore increment primary key,
kita buat yang pertama adalah ID underscore pegawai dengan tipe data integer, lalu kita buat jumlah dengan tipe data integer, dan kita buat foreign key-nya untuk menghubungkan kepada tabel pegawai. Foreign key ini ID underscore pegawai dengan reference pegawai ID pegawai. Ini terjadi error karena saya memang kesalahan, saya bukan menutup kurung tapi menggunakan underscore. Kita buat lagi sama fruit table gaji lagi yang sampai saat ini pegawai turun pegawai. Oke, sudah berhasil. Oke, jadi untuk yang pertama ini database dan tabel yang sudah saya buat ini, jadi database yang saya buat ini untuk menampung informasi mengenai Tokopedia. Lalu tabel pertama itu tabel pegawai, saya buat untuk menyimpan data pegawai toko, yaitu data nama, jabatan, dan juga gaji. Dan tabel kedua yaitu tabel gaji, saya buat untuk menyimpan catatan gaji dari pegawai dengan foreign key untuk menghubungkan ke tabel pegawai seperti di bawah ini. Oh iya, untuk mengeceknya kita membuat mendes gaji. Oke, dapat dilihat bahwa sudah ada. Selanjutnya, setelah gaji tabel sudah terbuat, kita insert tabelnya, insert tabel dengan value atau nilai-nilai dengan cara insert into, pilih nama tabelnya. Yang pertama adalah tabel pegawai, lalu kita ditulis di sini barisnya atau kolomnya itu nama, jabatan, dan juga gaji. Lalu kita tulis values. Setelah nulis values, baru kita mengisi nilainya atau values-nya. Untuk tipe data string, kita menggunakan kutip satu. Pertama, saya akan mengisi dengan nama John, koma, jabatannya adalah saya buat manager ini, lalu maaf, gaji sebesar 8 juta. Oke, selanjutnya saya buat dengan nama Nova dengan jabatan kasir dan gaji 4 juta. Oke. Dan yang terakhir saya akan menggunakan nama Iko dengan jabatan keamanan dengan gaji 3.500.000. Lalu kita tutup. Oke, sudah berhasil. Dan untuk insert yang satu lagi atau insert untuk tabel gaji, kita lakukan dengan hal yang sama. Insert gaji, di sini ID underscore pegawai, jumlah, kita tulis values,
Lalu kita masukkan value satu nilainya. Pertama ID-nya 1 dengan jumlah atau gaji 8 juta. Berikutnya value 2 maju 4 juta. Dan terakhir value 3 yang gaji 500. Ditutup seperti ini. Oke, kedua insertnya sudah berhasil. Dan untuk mengecek keduanya kita menggunakan select from pegawai. Oke, di sini dapat dilihat tabelnya dengan data yang sudah terbuat, yaitu ID 123, nama John Novaniko, jabatan manajer, kasir, komandan, dan gaji yang sesuai dengan kita yang sudah kita input atau kita insert. Untuk mengecek tabel gaji, kita lakukan hal yang sama. Select from gaji seperti ini. Oke, untuk gaji juga sudah keluar, yaitu ID 123, keluar ID pegawai 123, dan dengan jumlah gaji 8 juta, 4 juta, dan 3 juta 500. Setelah kita menginsert data, selanjutnya kita akan menggunakan atau membuat inner join seperti ini. Pertama kita select terlebih dahulu pegawai .id, pegawai .nama, pegawai .jabatan, pegawai .gaji ini. Lalu kita sum, kita menggunakan sum karena saya akan membuat tabel baru inner join dengan nama tabel total gaji seperti ini. From pegawai inner join gaji on pegawai ID ini sama dengan gaji dot ID underscore pegawai. Jangan lupa kita masukkan grup by-nya, yang sama seperti select di atas, pegawai dot ID, pegawai dot nama, pegawai dot jabatan, dan pegawai dot gaji seperti ini. Lalu kita tutup saja. Oke, dan dapat dilihat di sini hasil dari inner join-nya bahwa total gaji sudah dimasukkan dalam tabel seperti ini, dan karena gajinya hanya satu, jadinya total gajinya mempunyai nilai yang sama dengan gaji, yaitu 8 juta, 4 juta, dan juga 3 juta 500. Oke, jadi dalam inner join ini saya menggunakan agregat sum untuk menghitung total gaji dari catatan gaji yang terhubung dalam tabel pegawai tadi. Dan hasil gaji tadi sudah terkumpul dan menjadi tabel baru, yaitu tabel total gaji. Oke, setelah kita ambil inner join ini, kita akan membuat store prosedur yang pertama. Untuk store prosedur pertama, saya akan membuat store prosedur untuk menghitung pajak dari gaji para pegawai dengan cara delimiter ini, lalu create prosedur. Nah, prosedurnya itu hitung pajak. Saya membuatnya dengan nama hitung pajak. Setelah itu kita akan parameter in untuk gaji dengan tipe data integer, dan parameter out yaitu pajak yang akan
kita buat itu kita bikin. Di sini saya menggunakan permisalan if jika gaji lebih besar dari 5 juta, 6 juta, maka sistem akan atau prosedur akan mengeset pajak dari pegawai itu sama dengan gaji dikali 0,1. Maaf, gaji 0,2 seperti ini. Oke, sudah. Dan kita membuat else-nya atau lebih kecil dari 5 juta atau lebih kecil dari 5 juta, kita mengesetnya pajak dengan gaji dikali 0,1 ini, lalu yang itu kita M if-nya, dan kita M dir-nya. Oke, sudah berhasil. Jadi untuk prosedur yang pertama ini itu hitung pajak. Ini akan menerima inputan berupa gaji dari pegawai dan akan memberikan output atau keluaran berupa pajaknya. Nah, di sini saya membuat perkondisian di mana jika gaji pegawai lebih besar dari 5 juta, maka pajak yang diterima adalah gaji dikali 0,2 atau bisa dibilang pajaknya adalah 20% dari gaji. Sedangkan jika else atau 5 juta ke bawah, pajak yang diterima oleh pegawai adalah gaji dikali 0,1 atau sebesar 10% dari gaji pegawai itu sendiri. Oke, untuk sebagai contoh, untuk mengecek kita dapat menggunakan call hitung pajak seperti ini. Kita masukkan 8 juta, 236, ini pajak double slash. Oke, sudah terefek. Untuk melihatnya itu dengan tinggal menggunakan select pajak seperti ini. Oke, dapat dilihat sudah keluar. Jika dapat menggunakan yang lain, hitung pajak add pajak. Oke, sudah terefek. Lalu kita buka lagi pajak. Saya dapat lihat sini jadi 4 juta, menjadi 400.000, yaitu 10% dari gaji itu 4 juta. Dan jika lebih besar dari 5 juta, dia akan mengefek menjadi 1,6 juta atau 20% dari gaji pegawai. Seperti itu untuk prosedur hitung pajak. Selanjutnya, saya akan membuat prosedur kedua, yaitu prosedur untuk update gaji pegawai. Untuk pembuatannya sama, delimiter ini create prosedur update gaji pegawai ini kita buat menggunakan parameter out gajinya dengan data integer, lalu menggunakan parameter in untuk persentase, lalu tipe datanya adalah float. Setelah itu kita begin dan kita set bahwa gaji sama dengan gaji ditambah gaji dikali persentase. Oke, jangan lupa
setelah kita end. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk prosedur yang update gaji pegawai ini, dia akan menerima inputan berupa gaji pegawai dan juga presentasi kenaikan gaji. Ini akan digunakan untuk menaikkan gaji pegawai sesuai dengan presentasi yang akan diberikan. Presentasi yang akan diberikan. Oke, itu untuk prosedur gaji pegawai. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembuatan function. Pembuatan function kita lakukan dengan cara yang hampir mirip dengan prosedur, yaitu dengan cara delimiter double slash. Ini kita buat create function. Lalu nama function yang akan saya buat pertama itu adalah function untuk melihat total gaji dari pegawai. Total gaji seperti ini. ID underscore pegawai. Gaji. Ya, oke. Jangan lupa kita buat return integer. Oke. Lalu kita begin. Sebelumnya kita deklarasikan terlebih dahulu, kita declare total dengan tipe data integer. Kita ketik koma. Selanjutnya kita select sum atau agregat sum yang jumlah into total from gaji atau buat kondisinya ID pegawai sama dengan ID underscore pegawai. Jadi ketik koma, kita buat returnnya seperti ini, dan yang terakhir tinggal kita add saja. Oke, query sudah oke, berarti sudah berhasil. Dan untuk melihatnya kita hanya tinggal menggunakan cell, kita panggil, lalu kita pakai total gaji seperti ini. Oke, sudah terlihat di sini bahwa dapat terlihat total gajinya adalah 15.500.000 yang dia ambil dari tabel sebelumnya, yaitu John mendapat gaji 8 juta, Nova 4 juta, dan ikut gaji 500. Ketika sudah dijumlahkan, totalnya menjadi 15.500.000. Selanjutnya, saya akan membuat fungsi untuk melihat gaji terbesar dari pegawai. Oke, kita gunakan sama delimiter create function gaji terbesar returns integer. Kita deklarasikan dulu next underscore gaji untuk data integer. Jadi kita select next gaji into next underscore gaji from from pegawai. Itu koma, buat returnnya next underscore gaji seperti ini. Oke, sudah berhasil. Dan untuk melihat hasilnya, kita hanya perlu menggunakan select seperti sebelumnya. Select gaji
Oke, dapat di sini bahwa output yang diberikan adalah gaji terbesar yaitu 8 juta dari tabel pegawai ini. Dapat lihat bahwa gaji yang terbesar adalah 8 juta dan sisanya 8 juta dan juga 3.500.000. Seperti itu. Jadi untuk fungsi gaji terbesar ini dia tidak memerlukan input apapun dan akan mengembalikan gaji terbesar di seluruh pegawai yang terdapat dalam tabel pegawai. Antara pegawai. Di function ini kita menggunakan agregat max untuk mencari gaji terbesarnya. Jika mencari gaji terkecil, ini tinggal mengubahnya menjadi agregat min. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita membuat function, kita akan masuk ke bagian trigger. Bicara create trigger. Trigger yang akan saya buat adalah trigger untuk update gaji pegawai setelah update. Ya, update. Yang trigger yang disebut pertama adalah trigger untuk menghitung pajak saya dulu. Pajak setelah insert. Setelah insert. Oke. Insert. Gaji for each row declare, deklarasikan dulu pegawai dengan tipe data integer, lalu kita ketik koma, kita select gaji ke dalam atau into gaji underscore pegawai berasal atau from pegawai dengan perkondisian ID sama dengan new ID seperti ini underscore pegawai. Oke, seperti ini. Setelah kita men-select, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah memanggil store prosedurnya. Untuk trigger hitung pajak setelah insert, kita akan menggunakan store prosedur dari hitung pajak. Jadi kita lakukan adalah call hitung pajak gaji underscore pegawai sama add pajak ini koma, dan setelah di call kita lakukan adalah kita harus mengupdate gajinya. Gaji set di sini pajak sama dengan add pajak where ID sama dengan new koma. Lalu kita add saja. Terjadi kesalahan atau error undeclared variable gaji. Oh, terjadi kesalahan di bagian deklarasi karena kesalahan pengetikan. Oke, kita buat lagi, kita buat ulang. Create trigger hitung pajak setelah insert
after insert on gaji for each row, setiap baris. Mungkin deklarasinya harus benar, kita harus buat gaji underscore pegawai. Oke, seperti ini sudah benar. Kita lakukan hal yang sama, kita select terlebih dahulu gaji untuk gaji underscore pegawai by from pegawai where ID ini di underscore pegawai. Ini kalau kita call seperti tadi, call prosedur hitung pajak gaji underscore pegawai pajak. Setelah itu kita update gaji pajak sama dengan pajak. Kita buat perkondisian dari ID sama dengan ini ID. Seperti ini harusnya sudah bisa, sudah benar. Oke, sudah berhasil. Jadi untuk trigger yang pertama itu update gaji hitung pajak setelah insert ini akan dipicu ketika ada yang masukkan gaji baru ke dalam tabel gaji. Setelah itu triggernya akan diaktifkan dan dia akan dia akan memanggil store prosedur hitung pajak seperti saya bilang tadi untuk menghitung pajak yang harus dibayar oleh pegawai yang baru saja kita masukkan gaji sebelumnya. Dan kemudian dia akan mengupdate gaji dengan nilai pajak yang sudah dihitung. Itu melakukan ini. Oke, itu untuk trigger yang pertama. Kita masuk ke trigger yang kedua. Untuk trigger kedua, saya akan membuat trigger update gaji pegawai setelah diupdate. Seperti ini. Create trigger update gaji pegawai setelah update. Oke, begini. After update on pegawai seperti ini for each row seperti ini. Kita deklarasikan terlebih dahulu gaji underscore baru nanti ke data integer, lalu kita set seperti ini gaji underscore baru new gaji ini. Setelah itu yang dilakukan adalah kita mengcall atau memanggil prosedur atau store prosedur dari update gaji pegawai. Jadi kita mengcall update gaji pegawai. Mengcall update gaji pegawai seperti ini, gaji underscore baru 1. Oke, lalu setelah kita update datanya untuk pegawai, kita set gajinya sama dengan gaji underscore baru where ID sama dengan new.id. Itu tinggal kita akan saja. Oke, sudah berhasil. Jadi untuk trigger kedua ini atau update gaji pegawai setelah update ini, dia akan dipicu setelah ada perubahan pada gaji pegawai dalam tabel gaji. Trigger ini akan aktif dan dia akan memanggil
store prosedur dari update gaji pegawai untuk menaikkan gaji pegawai dengan persentase kenaikan sebesar 10%. Oke, seperti itu. Demikian pembuatan dari dua store prosedur, dua function, dan dua trigger. Saya Carlos Kinova Bagani dengan NIM 230555110. Minta maaf jika ada salah kata. Demikian video dari saya. Terima kasih.